Baiklah, untuk soal nomor 3, 3A, di sini ada soal 3/6, 1/6, dan 4/6. Nah, kita perhatikan penyebutnya dahulu. Apabila penyebutnya itu sama, maka kita bisa langsung urutkan. Kita mulai buat garis bilangan pecahannya 0 menuju ke 1 atau 6/6. Karena di sini penyebutnya sudah didapatkan 6, maka untuk menjadi angka 1 itu adalah pembilangnya sama. Angka yang sama yaitu 6. Nah, baiklah, kita siapkan dulu. Kemudian di sini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ya. Nah, ini yaitu 1/6. Letaknya ada di sebelah sini. Kemudian 3/6. Kemudian 4/6. Nah, ini sudah terselesaikan ya. Jadi urutan untuk 3/6 itu adalah 1/6, kemudian 3/6 dan 4/6. Baiklah, untuk selanjutnya nomor 3D. 1/6, 8/16, dan 6/8. Baiklah, di sini penyebutnya tidak sama, maka kita akan coba untuk sederhanakannya agar lebih mudah dalam perkaliannya. Kita sederhanakan dahulu, kemudian kita akan menyamakan penyebutnya yaitu dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah, kita bentuk sederhanakan dulu. 1/6 ini sudah amat sederhana. Kemudian 8/16 ini bisa disederhanakan dengan membaginya 2. Pembilang bagi 2, penyebut pun bagi 2. Maka hasilnya adalah 4/8. Bisa diperkecil lagi dengan 2. Hasilnya adalah 2/4 dan bisa diperkecil lagi dengan 2, yaitu hasilnya 1/2. Untuk 6/8 ini bisa diperkecil dengan 2, sehingga hasilnya adalah 3/4. Nah, maka kita dapat ambil untuk mencari KPK-nya yaitu dari penyebutnya 6, kemudian 2 dan 4. Kita akan buat KPK dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ya. Ini kelipatan 6 tambah 6 tambah 6 atau juga sama dengan perkalian 6 ya. Kemudian untuk 2. Sini ada 2, 4, 8, 10, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ini sama juga dengan perkalian 2. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 40, dan seterusnya. Maka dari ketiga angka tadi, ketiga kelipatan tadi dapat diambil persekutuannya, persamaannya, yaitu adalah angka 12. Nah, maka kita akan membuat garis bilangan berarti mulai dari 0 ke 1-nya itu adalah 12/12. Ya, baiklah, kita susun. Kita mulai dari tengah-tengahnya dulu. Kita bagi 2 saja. Nah, ya seperti ini. Kita bagi 2 dulu. Ini 1/6. Ingin menjadi 12, maka harus dikali 2. Penyebut dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Jadi 2/12. Kemudian 1/2. Untuk menjadi penyebut 12 itu harus dikali 6. Maka pembilangnya pun harus dikali 6. 6 kali 1 adalah 6. Dan untuk 3/4, untuk menjadi 12 ini dikali 3. Maka pembilangnya pun harus dikali 3, yaitu 3 kali 3 adalah 9. Maka hasilnya kita dapat bubuhkan di tengah-tengah 6/12. Ini sama dengan
8/16. Ya, ini. Kemudian kita juga dapat membubuhkannya. 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, kemudian 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, dan 11/12. Nah, di sana ada 1/6 itu adalah 2/12. Di sana kedua. Kemudian 9/12 itu ke-9 atau 6/8 itu sama dengan 9/12. Jadi untuk kesimpulan soalnya adalah urutan yang paling terkecil itu adalah 1/6, kemudian 8/16 dan 6/8. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Baiklah, untuk soal nomor 4, yaitu mengurutkan dari pecahan yang terbesar. 4A soalnya adalah 6/8, 7/8, 3/8. Ini penyebutnya sama, maka kita bisa langsung saja mengurutkannya. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah 7/8, kemudian lebih besar daripada 6/8, 6/8 lebih besar dari 3/8. Ini untuk jawaban yang 4A. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu 4B, ada soal 5/11, 4/11, dan 10/11. Penyebutnya masih sama, maka kita bisa langsung mengurutkannya mulai dari yang terbesar yaitu 10/11 itu lebih besar daripada 5/11, dan 5/11 itu lebih besar daripada 4/11. Baik, untuk soal nomor 4C ini ada soal yang tidak sama penyebutnya. 3/4, 5/6, 1/2. Oke, kita bisa sederhanakan. Apabila bisa disederhanakan ataupun juga bisa langsung disederhanakan untuk lebih mudah mencari KPK-nya. Baiklah, kita langsung saja karena ini beda penyebutnya. Maka kita harus mencari KPK-nya dahulu. KPK-nya adalah dari 4, yaitu ini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40. Kemudian KPK dari 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60, dan seterusnya. Kemudian untuk 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20, dan seterusnya. Kita akan dapatkan angka persekutuan, angka yang sama yaitu 12. Maka 3/4 ingin menjadi 12 itu harus dikali 3. Maka pembilang dikali 3, penyebut pun harus dikali 3. Maka hasilnya adalah 9/12. Ya. Kemudian selanjutnya 5/6 ingin menjadi 12 penyebutnya, maka pembilangnya pun harus dikali angka yang sama yaitu kali 2. Maka hasilnya adalah 10/12. Kemudian 1/2 ingin menjadi 12 penyebutnya itu harus dikali 6, maka pembilangnya pun harus dikali 6. Dan hasilnya adalah 6/12. Setelah diketemukan penyebutnya sama, maka kita dapat langsung menyusunnya dari yang terbesar, yaitu
10 per 12 yaitu 5 per 6. Kemudian 9 per 12 yaitu 3 per 4. Kemudian terakhir adalah 1 per 2 atau 6 per 12. Jadi dibacanya 5 per 6 lebih besar daripada 3 per 4. 3 per 4 lebih besar daripada 1 per 2. Untuk soal 4D. Soal 4D, di sini kita temukan 2 per 3, 10 per 12, dan 3 per 4 ini juga sama. Tidak sama penyebut. Maka kita harus cari dulu penyebutnya agar sama melalui KPK. Ya, ini tidak disederhanakan karena ini masih bisa. Oke, kita lanjutkan. Kita cari kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ini adalah kelipatan 3. Bisa juga perkalian 3. Dilanjutkan dengan 12, 24, 36, 48, dan 60. Dan satu lagi adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan 32, dan 40. Kita cari angka yang samanya adalah 12. Setelah angkanya sama, KPK-nya didapatkan, maka kita rubah dulu. 2 per 3 ingin menjadi 12, maka harus dikali 4. Ya. Penyebut dikali 4, maka pembilangnya pun harus dikali 4. Maka hasilnya adalah 8 per 12. Kemudian 10 per 12, penyebutnya ingin menjadi 12, itu dikali 1, maka pembilangnya pun harus dikali 1. Maka hasilnya adalah 10 per 12. Kemudian 3 per 4 ingin menjadi 12, penyebutnya harus dikali 3, maka pembilangnya pun harus dikali 3 yaitu 9. Maka dapat diambil kesimpulan urutannya itu adalah yang terbesar 10 per 12, yaitu 10 per 12, kemudian lebih besar daripada 9 per 12 yaitu 3 per 4, dan 3 per 4 ini lebih besar daripada 8 per 12 yaitu 2 per 3. Sekian, silakan Anda sekalian mencoba nomor 4D, kemudian 4E dan 4F, ditambah lagi nomor 5 ya. Sekian.